Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial kita kali ini. Kita akan belajar bersama bagaimana membangun aplikasi Crude sederhana menggunakan MERN, MongoDB, Express, React, dan Node.js dengan tambahan Chakra UI sebagai framework untuk mempercantik tampilan front-end-nya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membuat sebuah sistem manajemen stok barang yang sederhana. Nantinya, aplikasi ini bisa mencatat barang-barang dengan detail seperti kode barang, nama, satuan, dan kuantitinya. Sebelum kita mulai coding, pastikan teman-teman sudah menyiapkan beberapa tools berikut ya. Nah, untuk struktur data di aplikasi kita kali ini ada kode barang. Saya singkatkan jadi kode BB dengan tipe data string. Kemudian ada nama barang dengan tipe data string juga. Kemudian ada satuan, tipe datanya string, dan quantity untuk tipe datanya integer atau number. Sekarang mari kita buka Visual Studio Code-nya dan kita siapkan environment development-nya. Kita akan bangun proyek ini dengan dua bagian utama, yakni dengan backend dan frontend. Di backend-nya ada Node.js dan Express, dan di frontend-nya ada React dan Chakra UI. Untuk memastikan semua dependensi terinstall dengan benar, kita akan gunakan package manager npm. Pastikan Node.js sudah terinstall dengan mengecek versinya melalui terminal dengan ketik di komennya node-v. Oke, ini sudah saya buka Visual Studio Code-nya dan sudah saya juga buka folder yang ingin saya buat. Pertama-tama kita buat dulu folder backend dan frontend-nya dulu dengan cara ini. Oke, kemudian backend-nya. Nah, pertama kita buka backend-nya, kita mau install beberapa dependensi. Nih, dependensinya ada Express untuk server kita, Mongoose untuk kita koneksi ke MongoDB-nya. Course itu biar backend-nya bisa diakses dari domain frontend yang berbeda, sedangkan .env itu konfigurasi seperti URL database. Kita install dulu. Oke, di sini nanti bisa lihat ada tambahan node modul, tandanya udah diinstal. Kemudian kita install lagi yang lain. Nodemon. Nah, jika sudah selesai, kita buka front-end-nya. Kita perlu install beberapa library dulu ya. Oke, kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Di sini bisa dilihat foldernya dan ada file yang bertambah ya. Oke, kemudian kita install lagi. Ini untuk Chakra UI-nya. Untuk di sini saya masih pakai versi 2 sekian. Mengingat untuk versi terbarunya itu masih dalam tahap perkembangan, jadi belum stabil. Jadi kita gunakan versi yang 2 dulu, yang sebelum versinya itu versi 3 sekian. Install dulu. Nanti untuk komennya nanti akan saya taruh di link deskripsi ya. Oke, ini udah selesai. Kita buat dulu folder dan file-file yang diperlukan. Saya mulai dari backend-nya. Di backend-nya tentu ada models. Kemudian ada controller. Buka aja. Kemudian ada root. Tuh, kemudian kita ada file server.js dan .env. Di modelsnya ini ada barang. Di controllernya ada file barang controller. Di roots-nya ada barang roots. Root dari barang.
Nah, untuk front end-nya sendiri, kita tinggal nengok di SRC-nya aja. Kita otak-atiknya di sini aja. Kemudian kita buat folder base, halaman. Kemudian kita buat folder komponen. Kemudian ada service. Ini nanti API-nya yang menjadi penghubung dari front-end dan back-end. Kemudian untuk service-nya kita ada file barang service. Kemudian ada halaman page, ada barang page. Kemudian ada komponen. Di komponen ini saya rencananya ada tabelnya dan ada modalnya. Jadi nanti pas manajemennya, nanti di halaman depan ada daftarnya dalam bentuk tabel. Ini saya buat dalam komponen. Kemudian di komponennya itu ada modal. Nanti kalau tiap tambah, tiap edit dia akan muncul modal. Seperti pop-up juga. Oke, untuk back-end dan front-end-nya sudah kita buat selesai. Kita mulai dulu di bagian back-end-nya dulu. Kita mulai dari server. Oke, untuk servernya, tentu kita pasti butuh Express, karena kita pakai Express untuk servernya. Kita require Express. Kemudian kita ada Mongoose. Kebetulan kita pakai MongoDB. Kita harus panggil dulu require Mongoose. Kemudian ada concourse. Ini untuk penghubung kita dari backend. Jadi kita bisa akses backend kita itu di domain frontend yang berbeda. Kemudian kita mau require .env. Nanti di .env ini kita konfigurasinya seperti URL database, port, dan lain sebagainya. Jadi nanti app-nya ini ada Express. Kita buat seperti biasa dulu. Kemudian untuk port-nya, port itu seperti tiap kita masuk, itu kan biasanya kita localhost 3000. Kita bisa buat port-nya, nanti kita konfigurasi port-nya ini bisa di .env. Misalnya nggak terbaca, berarti 5000. Oke, untuk middleware-nya, itu kita pakai app use course dan app use express.json. Express.json ini, biar nanti kita di servernya ini bisa baca data JSON dari request body. Kemudian nanti untuk roots-nya, ini kan kita pakai const barang root di folder roots, nah dinampak. Oke, kita import dulu. Oke. Kemudian kita buat koneksi database-nya dulu. Mongoose. Kita konekkan. Jadi langsung kalau kita start, dia langsung connect. Proses IMP, Mongo URL, nanti di .env-nya itu ada Mongo URL-nya, nanti di MongoDB-nya ada URL-nya. Nanti Stefani tunjukkan. Ini udah seperti biasa. Jika betul, maka dia tulis database connected. Kalau enggak, ini kita ganti aja, ini otomatis punya. Nanti kalau misalnya error, nanti dia muncul MongoDB connection. Kita buat nih keterangannya. Jadi dia muncul errornya. Kemudian ini kan tadi kita udah import barang roots ya. Jadi nanti kita untuk rute-nya nanti ke app use API barang roots.
Untuk API barang ini sendiri, ini kita bisa otak-atik. Namun di sini kita buat ini API barang biar nanti lebih mudah aja diingat. Kemudian untuk start servernya, kita tulis app listen, port, console, server running on port ini. Nah, untuk server JS-nya sudah selesai, kita lanjut ke .env-nya. Di .env sendiri, kita kan ada pakai MongoDB URL tadi di servernya, betul? Nah, untuk URL-nya nanti Stefani tunjukkan. Ini portnya nih bisa kita ganti. Nah, ini di sini kan portnya 5.000. Nanti kalau ditampilkan di web, itu nanti localhost 5.000. Untuk MongoDB URL-nya ini bisa kita akses dulu di MongoDB. Ini kebetulan udah saya buat koneksinya, saya contohkan aja gimana buat koneksi. Boleh ditekan tombol tambahnya. Di sini nanti ada URL-nya. Nanti kita bisa tambah lagi belajarman. Tapi ini opsional aja sih. Bisa kita taruh nama, contohnya gini, belajar. Kita tambah di sini juga boleh. Kita save and connect. Atau save aja juga boleh, tapi kali ini case-nya save and connect. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu URL-nya tadi, ini bisa diklik 3 tombol ini, baru copy connection string-nya. Nah, kebetulan kan ini udah Stefani buat nih koneksinya sendiri. Stefani ambil URL yang dulu-dulu ya. Teman-teman yang lain juga boleh copy connection string yang udah berhasil dibuat koneksinya. URL tadi yang sudah di-copy, di-paste aja di MongoDB URL-nya. Nah, jika udah selesai, kita ke models barang. Nah, kita panggil dulu Mongoose-nya, biar bisa koneksi langsung ke MongoDB-nya. Require Mongoose. Nah, di modelnya ini nanti ikut ke tabel yang tadi udah disebutkan sebelumnya. Sama new Mongoose. Kode BB. Tipenya string, require true, berarti ini harus terisi. Kemudian ada nama BB. Kemudian ada satuan. Dan quantity. Type-nya number, require true. Ada kode BB, nama BB, satuan, dan quantity. Kalau udah selesai modelsnya, kita tinggal tulis ini aja modul, export, biar mudah dipanggil di file yang lain. Kemudian ke barang controllers. Nah, controllers ini kan berhubungan dengan models. Di sini, berarti nanti di controllersnya kita panggil modelnya. Nah, di sini, jika udah, nah, untuk controllernya ini biasanya logika dari BN-nya. Untuk yang hal simple, kita cukup buat root aja. Pertama kita buat create. Di create barang. Di export. Create barang. Cara panggil secara asinkronus, mengingat Node.js-nya bersifat asinkronus. Kemudian coba try. Cons. Ini ada apa aja di BB-nya? Kode BB, nama BB, satuan, quantity. Ini yang tadi di servernya itu kan ada Express.json nih. Dia nanti di servernya bisa baca data JSON.
Nah, di sini kita pakai request body, nanti biar dari JSON-nya itu bisa baca datanya. Kemudian const new barang, berarti kan ambil barang baru ya. Kode BB, nama BB, satuan dan kuantiti. Kemudian kita mau save. Save barang, ambil new barang, di save, baru dari statusnya kirim, 100-200, dan kasih data JSON-nya save barang. Ini. Ini kalau udah try berarti ada cache kan? Cache error, rest statusnya 500 untuk error, dan JSON-nya kita kalau misalnya error muncul message error-nya. Udah create barang, terus kita R. Read semua barang. Spot. Get all barang. Setelah asinkronus panggil request dan respon. Kita try. Const barang. Tunggu barangnya dicari. Kemudian rest status JSON. Muncul JSON. Ini ada tipsnya. Kalau misalnya teman-teman mau min 1. Ini contoh aja sih. Kita mau urutkan. Kalau misalnya mau urutkan dari data terbaru ke terlama itu -1. Kalau untuk terlama ke terbaru tinggal ganti aja jadi 1. Dalam case ini saya maunya dari terbaru ke terlama berarti -1. Kemudian selain read yang umum itu ada read barang by ID. Berarti export. Get barang by ID. Asynchronous request response. Kita try dulu. Const barang. Tunggu barangnya dicari berdasar ID. Berdasarkan request parameter ID dari requestnya kita ambil ID-nya. Terus kita cache lagi seperti biasa. Ada error, muncul errornya. Kemudian kita mau update nih. Setelah create, read, ada update. Update barang by ID. Seperti sebelumnya, berarti kita ambil const ID, kita ambil ID-nya dulu. Sama dengan request parameternya. Baru kita ambil const. Kode BB, nama BB satuan dan kuantitinya. Terus kita ambil const update barang. Tunggu barang, cari by ID dan update. Jadi kita ID-nya sebagai parameternya. Terus untuk kode BB, nama BB satuan kuantiti itu untuk barangnya update. Jika berhasil, maka dia restatus JSON update barang. Kemudian setelah update nih, ada delete. Delete barang by ID. Export. Delete barang, saya panggil secara sinkronus, teman try. Ini biar gampang aja, kita ambil ID sebagai parameternya. Baru ambil deleted barang, tunggu barang, cari by ID, dan hapus. Untuk kontrolnya sudah selesai, kita akan lanjut ke rules. Rules ini berhubungan dengan controller. Dan berhubungan dengan servernya juga. Ya, berarti const express sama dengan require express. Kemudian kita panggil barang controllernya, kita ambil. Kemudian const router express router. Nah, untuk get all barang itu berhubungan dengan get. Create berhubungan dengan post. Update berhubungan dengan put. Delete berhubungan dengan delete.
Nah, tadi kan di controllernya untuk update sama delete parameternya ID kan. Jadi nanti di strip .2 ID di update dan delete. Dan di get barang by ID juga kan parameternya ID. Jadi makanya ada strip .2 ID. Kita tinggal export aja. Bentar. Nah, untuk backend yang udah selesai, kita lanjut ke front end-nya. Ke front end-nya kita ke file index.js dulu. Ini kan kita pakai Cakra UI. Ini berarti kita harus tambahkan import Cakra provider dari Cakra UI. Kemudian untuk di sini kita tinggal tambahkan aja Cakra provider. Ini app-nya di dalam Cakra provider-nya. Oke. Kemudian kita ke app.js-nya. Ini kan secara default-nya sudah ada. Kita hapus aja semua. Kita import React. From React. Terus di sini kan front end-nya. Berarti kita mau render halaman dari barang. Import barang page. From halaman barang page. Terus kita ada function app return barang page. Tinggal kita export aja. Oke, jika udah selesai, kita ke barang servisnya dulu. Biar nanti untuk kehubung ke BN-nya ini kita lewat service. Di sini kita pakai bantuan Axios, berarti kita import Axios from Axios. Terus kan di sini kan penghubungnya dengan BN nih. Berarti kan kita ada API URL-nya dong. Nah, dari di server JS-nya kita buat untuk roots-nya API barang dan untuk port-nya kita buat 5000. Berarti di barang service-nya kita buat port-nya 5000 strip API barang. Oke. Terus kita coba buat fungsinya satu-satu. Create barang, export, cons, create barang, asynchronous barang, try, cons respond. Kita tunggu si Axios-nya. Untuk create itu berhubungan dengan post, berarti post, API URL, barang, dan kita return hasilnya. Dan jika error, maka tampilkan error. Kemudian, read atau get all barang. Di export, cons, get all barang, try, tunggu responnya untuk get all barang, berhubungan untuk get atau read itu berhubungan dengan get, ke penghubung ke API URL, return-nya responnya apa. Begitu pula dengan read barang atau get barang by ID, di export, cons, get barang by ID, try. Nah, di sini kan kita cari parameternya by ID, berarti cons respond API URL tambah ID-nya. Kemudian dari try kita cache, error, console log error.
Terus kita lanjut ke update barang by ID. Ini untuk seterusnya bentuknya kurang lebih sama sih. Tinggal diikuti aja. Export, cons, update barang, sinkronus, ambil ID dan barang, kemudian try, cons respond, await put. Untuk update barang itu berhubungan dengan put, API URL tambah ID, habis itu ambil barang, catch-nya lagi, errornya apa, kemudian sisanya terakhir delete barang by ID. Diulang lagi, export, cons, delete barang, ID, try, await. Untuk delete kan berhubungan dengan delete dia untuk BN-nya. Via URL, tambah ID, return. Untuk servisnya sudah selesai, kita lanjut ke folder page, ke barang page. Pertama, kita mau import 3 repo. Pertama, yaitu use stage, untuk simpan data. Use stage. Kemudian, use effect, untuk jalankan proses saat komponennya muncul. Dan terakhir, use ref, untuk referensi ke elemen tertentu seperti tombol di dialog. From read. Nah, kita import dulu barang tabel di komponennya yang tadi kita buat. Ini untuk masih error karena di sini komponennya masih kosong. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Terus kita import bintang as barang service from service barang service. Ini untuk penghubung ke BN-nya. Nah, untuk halamannya kita buat cons barang page. Tentu kita mau return-nya. Ini untuk dokumentasi lengkapnya. Teman-teman boleh sambilan nengok di dokumentasi Cakra UI-nya. Ini saya langsung aja. Ini saya mau buat box-nya dulu. Ini untuk satu halaman penuh. Saya maunya background-nya itu warna abu. Minimum height-nya. Nanti sambilan nengok aja dokumentasi di Cakra UI-nya. Ini saya tunjukkan Cakra UI-nya. Ini versinya tinggal diganti aja ke 2 titik ini. Biar menyesuaikan dengan video pembelajaran kali ini. Oke, jika sudah. Oh, udah ada box-nya. Di sini merah-merah nih. Tandanya apa? Kita perlu import dulu di dokumentasinya. Karena tiap kita mau pakai sesuatu, kita harus import dulu. Import box from Cakra UI React. Nah, biar dia tidak error. Sudah, kita lanjut lagi. Di dalam boxnya saya mau ada kontainer untuk tampung tabel dan lain-lain. Tampilkan kontainer. Ini sesuaikan aja dengan teman-teman. Ini saya atur kontainernya L
paddingnya saya mau 16. Padding yang dalam secara vertikalnya saya mau 10. Oke. Masih merah, tinggal kita import aja, kita tambah kontainer. Oke, udah nggak merah. Merah itu warna cinta, guys ya. Refresh dulu. Saya rencananya mau gini, ada daftar barang, terus ada tombol tambah. Jadi kalau biar kita bisa, kita pakai flex ya. Justify content, mau buat di antaranya. Teman harus perhatikan dokumentasinya agar bisa berjalan. Flex. Saya mau itemnya di tengah-tengah. Enter. Biar nggak gitu lengket, saya buat margin bawahnya tuh 4. Ini kan masih merah juga kan, tinggal kita import aja. Nah, udah nggak merah kan? Berarti seperti tadi, pakai heading. Heading itu seperti di HTML itu H1, H2, H3, dan sebagainya, daftar barang. Terus saya ada mau button. Saya mau warnanya hijau. Variannya mau yang solid. Mau ada box shadownya, ada mau bayangannya. Terus pasti klik. Aku mau dia bisa handle klik tambah ini. Itu yang merah-merah ini nggak apa-apa, kita buat dulu aja. Heading, button. Tambah barang. Untuk handle klik barangnya nanti kita buat fungsinya di atas. Kita satu-satu dulu. Setelah saya mau di bawahnya itu di dalam tabelnya ada pembungkus kotak lagi berwarna putih. Karena kan backgroundnya ada abu nih. Dia nanti tabelnya lebih gampang dilihat. Kita pakai box aja. Backgroundnya white. Mau ada paddingnya secara horizontalnya 4. Kemudian untuk radiusnya. Dan mau ada yang ada bordernya, buat 1 pixel aja. Saya mau ada margin pembatas atasnya 10. Ini kan udah ada komponen barang tabel, tinggal kita panggil aja barang tabel. Di barang tabel itu kan tiap tabelnya misalnya ada data nih. Contohnya ini saya kasih tengok. Ini ada datanya. Di ujungnya itu ada tombol edit dan tombol hapus. Berarti di codingnya kita buat barang. Ini untuk datanya. Berarti kita mau bisa dia handle klik edit. Dan mau bisa dia handle klik hapus.
Bisa dia klik hapus, dia bisa handle, dan klik edit bisa di handle. Oke. Ini yang untuk merah-merahnya nggak apa-apa dulu. Kita lanjut dulu. Nah, untuk modalnya nih, kalau dia klik tambah dan klik edit. Jadi kan kita panggil dulu barang modalnya. Misalnya dia terbuka nih. Maka kan pasti tampilkan modal. Kalau terbuka pasti tampilkan modal. Kalau tertutup, kita harus set modalnya jadi set modalnya jadi false. Jadi dia tertutup. False. Kalau misalnya di save nih, ketik on save, tidak handle save-nya, dan barangnya selected barang. Nanti kalau untuk tambah edit, dia udah bisa. Oke, kita lanjut. Nah, untuk hapusnya ini, saya membuat dia alert aja. Alert, hapus, barang. Nah, di dokumentasinya, bisa dilihat, dia pakai alert dialog. Kalau bisa terbuka, status open, tinggal ikuti aja dengan dokumentasinya. Cancel ref, dan on close. Alert dialog, overflow, overlay, up, alert dialog content, kemudian ada alert dialog header. Kita tinggal ikuti aja. Tinggal ikuti aja. Untuk front end-nya udah selesai, tinggal kita import beberapa aja. Oke, sudah diimport semua. Nggak ada merah ya, tinggal yang beberapa fungsinya aja yang merah. Tinggal buat di atasnya aja. Ini dapat cons barang, set barang. Yang pas dia tampilkan, di set barang secara defaultnya kita buat kosong dulu. Kalau misalnya emang betulan kosong, ini list barangnya. Terus untuk modal yang tadi tambah dan kurang, kita kan tadi buat show modal, set show modal. Kita use state-nya, state awalnya false, biar dia tidak terbuka. Untuk menampilkan modal, untuk edit atau tambah barang. Kemudian, selected barang. Ini kalau misalnya dia barangnya ada, berarti kan itu kita mau update. Kalau misalnya kita pas mau tambah barang kan, untuk secara field-nya kan kosong, berarti dia nggak ada isinya. Dan ini misalnya nih, dia mau update nih, berarti kan ada isinya. Kita select barang, kita buat state-nya itu null aja. Jadi kalau misalnya ditekan tambah, nanti kosong. Jika null, ya kan? Berarti kan tambah barang nih. Kalau usage-nya ada isi, tidak null, berarti dia edit barang. Oke, kita buat yang fungsi hapus dulu. To cons selected barang hapus, set selected barang hapus,
state awalnya 0 aja. Kemudian const is open, on open pas terbuka, dan pas tertutup. Kita pakai disclosure aja. Ini secara defaultnya udah ada, tinggal diikuti aja di Chakra UI-nya. Cancel ref, kalau bisa di cancel. Terus untuk notifikasi nih, kita pakai toast, use toast. Oke. Coba nih, apa aja yang kurang, yang belum kita import. Use toast betul. Kemudian ada use disclosure. Kalau udah, di sini udah nggak merah-merah juga. Dan di semuanya udah nggak merah-merah. Tinggal kita lanjut aja ke fungsinya. Nih, fungsi untuk mengambil semua barang. Berarti kan const fetch barang. Nih, secara sinkronus lagi ya. Try const respon. Tunggu barang servisnya ambil, baru set barang. Ini kan tadi kita buat dalam array. Berarti respon. Kalau misalnya nggak ada nih, berarti kita tinggal buat kosong aja. Or kosong. Set barang. Kalau misalnya error juga kita set barangnya 0. Kosong juga ya. Jadi kita use effect nih. Jadi dia tiap dia refresh atau apa, ya nanti tinggal tes barangnya aja terus. Kalau misalnya kosong atau tidak ada data, dia langsung set kosong aja. Ya. Ini fungsi jika klik tombol tambah barang baru. Nah, berarti kan handle klik tambah nih yang tadi. Berarti const handle klik tambah. Kalau tambah berarti set selected barangnya 0 kan di sini. Yang tadi kita buat. Kita tinggal tambah logikanya aja. Di set selected barangnya 0 dan show modalnya true. Jadi modalnya keluar. Kemudian itulah kita buat fungsi ketika dia klik tombol edit barang. Di const handle klik edit barang, berarti set selected barangnya bukan 0 lagi, ada isinya barang dan set show modalnya, jadi modalnya true, maka modalnya ada. Oke, maka fungsinya udah nih untuk edit dan tambah. Nah, kita coba nih. Kalau misalnya kita udah muncul modal nih, maunya tambah gimana? Nah, kita buat fungsinya aja. Kebetulan kan tambah dan editnya lumayan mirip, cuma beda di set datanya apa. Nah, misalnya fungsi kita ingin tambah atau edit setelah modal muncul. Anggapannya kita save nih, berarti const handle save sinkronus barang. Berarti coba kita try dulu. If dia ada isinya. Maka tunggu si barang service untuk update barangnya dan selektif barangnya berdasarkan ID, baru ambil barangnya. Kalau misalnya berhasil, kita buat notifikasinya pakai toast. Ini kan di sini kan ada const toast sama use toast. Tinggal kita panggil ulang aja terus. Untuk notifikasinya kita buat barang berhasil
diubah. Untuk toolsnya boleh nengok dari dokumentasi Cakra UI-nya juga. Untuk duration-nya saya mau 5 detik. Dan untuk posisi dari toolsnya saya mau di bawah kanan. Nggak mau di tengah. Button. Oke, udah ada toolsnya. Kalau misalnya nggak ada nih, nggak ada isinya barangnya, berarti else, tekan tambah, betul. Tunggu si barang service untuk create barang. Kalau berhasil, dia muncul notifikasi barang berhasil ditambahkan. Kalau misalnya fungsinya udah, tinggal kita fetch barang lagi ulang. Jadi dia langsung refresh isinya yang terbaru. Dan udah selesai, kita modalnya setnya false, jadi dia tertutup. Nah, untuk case-nya juga jangan lupa errornya console error. Notifikasinya kosong. Ya udah. Kita lanjut fungsi ketika kita klik tombol hapus barang. Kita cons handle klik hapus barang. Jadi kita set selected barang hapus dan terbuka. Kemudian, nah kalau misalnya kita udah mau betulan hapus nih kan muncul notifikasi dulu. Apakah Anda yakin hapus? Karena fungsi kita mau betulan hapus, maka kita buat fungsinya. Fungsi ketika ingin hapus barang setelah ada alert dialog. Muncul. Di cons handle hapus asinkronus. Kita try. Tunggu barang servisnya untuk hapus barang yang ingin dihapus, ambil ID-nya. Kalau berhasil, kita munculkan notifikasi barang berhasil dihapus dan fetch barang dan tertutup. Ya ke barang tabel. Nah, di tabelnya ini, kita kan tadi ada, kita cek lagi sekali lagi di tabelnya, itu di sini. Ada ambil barang, ada handle klik edit, dan handle klik hapus. Nanti di barang tabelnya itu cons barang tabel. Ada barang, ada handle klik hapus, dan handle klik edit. Oke, kalau kita tengok di dokumentasi Cakra UI table-nya, tinggal ikuti aja. Di sini ada table, varian. Ini
Ini saya maunya pakai varian simple aja. Dan marginnya yang secara vertikal saya mau buat 10. Ini kan kita mau import lagi nih. Import table from Cakra UI. Kita lanjut aja. Nah, di tabelnya tuh ada t-head-nya. Kita ikut aja. Head-nya. Ada tr-nya. Terus ph. Nama barang. Kadang dia ke otomatis, kadang enggak. Oh, kita otomatis. Mau buat nomor. Terus kode barang. Nama barang. Stok. Satuannya. Ada aksinya. Ini saya buat align-nya center. Lebarnya 5% aja. Untuk kode barang, rencananya nggak buat dia center. Lebarnya 15%. Ini sesuaikan sama teman-teman aja mau buatnya gimana. Stoknya aku mau buat 20% aja lebarnya. Satuannya 10%, aksinya 20%. Untuk nama bahan ini kan nggak saya buat persennya, berarti itu sisanya. Oke? Ya udah dari T-head-nya udah. Kemudian ke T-body-nya. T-body. Nah, kita kan mau ngambil barang dari API nih. Contoh, nih barang. Kalau misalnya kosong nih datanya. Berarti PR-nya const tidak ada barang. Belum ada barang. Ada barang yang ditambahkan. Silakan tambah barang. Ini call span-nya kenapa bisa 6? Kita hitungnya. Nomor 1, kode 2, nama 3, stoknya 4, satuannya 5, aksinya 6. Makanya call span-nya 6. Nanti dia penuhi satu row. Kemudian, ini misalnya, oke, saya barangnya ada nih, barang, map, item nih contohnya, PTR-nya, di indeks, betul yang kita panggil, terus tinggal kita kalau misalnya ada berarti kan kita lanjut aja, ini TD-nya belum diimport, kita tinggal tambah aja.
Mau indeksnya tambah 1 untuk nomornya. Untuk isi dalamannya kurang lebih sama yang di atas. Tinggal diisi aja, kurang lebih udah sama sih. Ini kode nama BB, sesuaikan aja sama model teman-teman. Item quantity, item satuan di sini. Yang kode BB, nama BB, satuan quantity. Oke, nanti kalau dia ada aslinya ada handle klik edit sama handle klik hapus ya. Ini buttonnya saya mau pakai punya Cakra aja. Tinggal kita tambahkan aja. Import lagi button. Ini untuk buttonnya saya mau ada ikonnya. Tinggal ditengok di dokumentasinya. Edit. Kan. Saya mau warnanya kuning. Color. Theme. Fill. Kalau untuknya hapus, saya mau pakai ikonnya yang delete icon. Tinggal kita import lagi. Ya udah. Ini udah selesai. Tinggal kita export default barang label. Oke, ini udah. Kita lanjut ke barang modal. Coba kita nengok lagi ke barang page-nya. Kita close aja dulu aja. Kita nengok di barang modalnya itu ada tulis is open, on close, on save, barang. Berarti cons barang modal is open, is close, is open, on close, on save barang. Kita sesuaikan aja. Cons, kan ada kode, set kode. Nih, aku buat usage-nya kosong dulu aja. Defaultnya. Kan di sini kan kita ada pakai usage. Kita import dulu. Import usage create. Ini ada cost nama, set nama, usage. Dan tinggal kita isi aja seperti biasa. Nah, ini udah yang sudah mengikuti modal. Kemudian kita buat is submitting
is submitting, kita buat false aja. Nah, kan kita mau misalnya reset atau isi form. Reset itu kan kalau misalnya kita tambah form yang udah kita isi, kita reset jadi 0. Kita pakai use effect. Import dulu aja. Use effect. If barangnya ada, kan berarti kan update nih. Jadi kita set kode barang kode WB. Kalau nggak ada, kita buat kosong. Dan set nama, barang nama BB, set satuan, barang satuan, set barang quantity. Kita buat toString aja. Ya. Kemudian kalau misalnya nggak ada, kita else. Setnya semua jadi kosong. Yang ini. Oke. Terus efek ini, jadi kita refresh, dia nanti otomatis. Terus kita tinggal tambahkan barang is open. Oke. Nah, misalnya dia mau submit nih. Udah simpan atau udah misalnya udah update mau tambah, mau dia simpan, berarti kan kita const handle submit nih. Oke. Misalnya if kode nama satuannya kosong, kita error message-nya. Kita tinggal tambahkan aja di sini const error message. Jadi kalian muncul notifikasi nih ada masalah nih. Nah, yang kita tambahkan set error message. Semua field harus diisi. Kemudian kita return. Oke. Set is submitting true. Jadi dia submitnya true. Dan set error message-nya 0. Kosong. Gitu pula di sini. Ini cuma prevent aja sih biar dia bisa submit setelah isinya udah setelah formnya sudah diisi. Udah, kita coba try. Const form data. Kode BB itu kode, nama BB ambil data nama, satuan ambil satuan, quantity ambil stok. Ini biar tidak error, kita ubah aja ke integer. Kita save dan kita handle close. Handle close-nya belum saya buat fungsinya. Kita buat. Error. Set error message-nya. Terjadi kesalahan saat menyimpan barang. Terus finally. Ya. Nah, kita handle close-nya.
Reset semua state atau tutup modal. Once, handle close, set kodenya jadi kosong. Set nama kosong, set satuan kosong, set stoknya jadi set error message. Bentar, ini di luar, maaf. Harusnya di sini. Tinggal kita return aja untuk front end-nya. Modal, is open, on close, handle, aku mau size-nya L. Ini menyesuaikan aja ya sama teman-teman mau gimana, dan referensinya di Cakra UI. Kan kita seperti yang tadi. Berarti kan kita import modal from Cakra UI kan. Lanjut aja. Dokumentasinya aja, modal, overlay, kemudian ada modal konten, cache, home, handle submit, kemudian sudah otomatis terisi ya. Modal header, kalau barangnya ada, maka tulisan dari modal headernya edit barang. Kalau nggak ada, tambah barang. Ini langsung aja ya, aku import sesuai dokumentasinya. Oke, kita lanjut. Modal bodinya kita kosongkan dulu aja, nanti kita isi pakai form. Kayak button, itu batal sama simpan aja. Ini untuk batalnya, saya mau variannya ghost, jadi ini nggak nampak. Dan oke-nya di handle close. Batal. Tinggal kita simpan. Nah, untuk modal bodinya saya mau pakai form. Bisa dicek di dokumentasinya. Di sambilan saya langsung import aja ya sesuai dokumentasi yang di Cakra UI-nya.
Oke. Kita lanjut. Form control is invalid. Bukan error message. Hingga form labelnya. Kode barang. Input value-nya. Kode. Change set kode. Untuk placeholder-nya saya mau masukkan kode barang. Kemudian kita lanjut. Kurang lebih sama. Saya percepat saja ya, karena kurang lebih sama isinya. Cuma beda di value-nya. Untuk value-nya disesuaikan sama yang ini, kode nama satuan stok. Oke, udah selesai, tinggal ekspor, import, barang modal. Untuk komponen barang modal dan barang tabelnya kan sudah selesai kita buat. Berarti kita tinggal jalanin aja code-nya. Dengan cara kita buka terminalnya dulu. Kita front end-nya nih. Coba kita ke BN-nya dulu. Kita tekan npm start. Oke, MongoDB connected successfully. Kita tinggal buka terminal yang baru aja. Dengan cara yang tambah di sini, new terminal. Masuk ke front end. npm start. Ini untuk tampilannya. Ada nomor, kode barang, nama barang stok. Kita coba tes tambah. Ini B001. Nama barang lampu, satuannya pieces. Stoknya 10. Kita lihat apakah berhasil. Oke, barang berhasil ditambahkan. Kita coba edit. Lampu Philip. Oke, berhasil diedit juga. Kita tes hapus. Oke, sampai di sini saja. Kita udah berhasil buat aplikasi CRUD sederhana untuk data barang, mulai dari tampilan, form tambah dan edit, sampai fitur hapus yang terhubung langsung ke BN dan database MongoDB-nya. Selanjutnya, teman-teman bisa kembangkan sendiri, misalnya dengan tambahkan fitur pencarian, fitur kategori, atau validasi form yang lebih kompleks. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!